Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kalimat thayyibah 2. Check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, Mr. Fine. Thank you. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah dan pengertian taubat. Untuk lebih jelasnya, persiapkan buku Ananda dan silakan dibuka pada pelajaran kalimat thayyibah. Mari kita lanjut. Tahukah kamu arti taubat? Mengapa manusia harus bertobat? Dan bagaimana cara taubat itu? Yuk, simak penjelasan pada video berikut ini. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-harinya selalu berhubungan dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Tidak hanya itu, dalam kegiatan sehari-harinya, manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ketika belajar atau bekerja tidak hanya berhubungan dengan manusia saja, tetapi juga berhubungan dengan Allah. Hal tersebut karena belajar dan bekerja harus diniatkan untuk ibadah. Sebagai manusia atau insan biasa, manusia tidak luput dari dosa dan kesalahannya dalam kegiatannya setiap hari. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk selalu bertaubat. Kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah diucapkan ketika kita mendengar, melihat atau mengalami sendiri suatu hal yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Kalimat thayyibah astaghfirullahalazim disebut juga kalimat thayyibah istighfar. Kalimat thayyibah istighfar diucapkan ketika kita melakukan kesalahan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. A. Pengertian taubat. Taubat berarti menyesali perbuatan salah atau dosa yang telah kita lakukan, disertai tekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Di dalam Al-Quran maupun hadis, banyak sekali ditemukan perintah untuk selalu bertobat. Ini menunjukkan bahwa taubat adalah sesuatu hal yang penting, karena manusia seringkali berbuat dosa dan kesalahan. Tentang perintah bertobat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 153 yang artinya sebagai berikut. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan, kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. B. Kesalahan atau dosa. Dalam ajaran Islam dikenal dua jenis dosa, yaitu yang pertama dosa besar dan yang kedua adalah dosa kecil. Untuk membedakan dosa besar dan dosa kecil tersebut, dilihat dari akibat yang ditimbulkan dari dosa tersebut. Jika perbuatan dosa itu mengakibatkan siksaan yang berat di dunia dan di akhirat, serta akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti perbuatan itu termasuk dosa besar. Contoh dosa besar adalah syirik atau menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, berjudi, mengambil hak milik orang lain, meninggalkan sholat dengan sengaja atau tanpa uzur, minum minuman beralkohol, dan lain sebagainya. Sementara, dosa kecil tidak sampai mengakibatkan siksaan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, perlu diingat bahwa dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang dapat berubah menjadi dosa yang besar. Dosa besar selain merusak diri sendiri juga merusak orang lain. Sebagai muslim yang baik, kita harus meninggalkan dosa kecil maupun dosa besar. Berdosa artinya melakukan sesuatu yang dilarang syariah.
atau agama atau meninggalkan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh syariat Islam. Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan dalam hati seseorang dan ia tidak senang kalau hal itu diketahui orang lain. Dilihat dari hubungannya, ada dosa yang timbul dari hubungan kepada Allah dan ada dosa yang timbul dari hubungan sesama manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tetapi dosa yang timbul dari hubungan sesama manusia atau kepada makhluk lain termasuk juga dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh dosa kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya meninggalkan sholat, tidak melaksanakan puasa dan lain sebagainya. Adapun contoh dosa kepada sesama manusia yaitu mengambil hak milik orang lain, durhaka kepada orang tua, berbohong, fitnah, mengadu domba, membicarakan kejelekan orang lain, dan sebagainya. C. Kalimat taubat dan artinya. Biasanya jika seseorang mau bertobat, kalimat thayyibah yang dibaca adalah bacaan istighfar, yaitu sebagai berikut. Astaghfirullahalazim. Yang artinya adalah, aku mohon ampun kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung. Kalimat istighfar juga bisa dalam bentuk kalimat Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha hidup kekal terus-menerus mengurus makhluknya, dan engkau bertobat kepadanya. Selain itu, ada satu lagi kalimat istighfar yang oleh Nabi Muhammad SAW disebut Sayyidul Istighfar, yaitu sebagai berikut. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambin faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Yang artinya adalah, ya Allah, engkau adalah pemeliharaku, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Dan aku berada pada janji dan ancaman-Mu menurut kesanggupanku. Aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan yang telah aku perbuat. Dan aku mengakui semua nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku. Dan aku mengakui pula dosa-dosaku kepadamu. Maka berikanlah ampunan yang berlimpah kepadaku. Karena sesungguhnya yang dapat mengampuni dosa-dosa itu selain Engkau sendiri. Sama halnya dengan obat yang mempunyai kemampuan untuk menghilangkan penyakit. Istighfar pun mempunyai kekuatan yang sama dalam menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan menghilangkan kalian dari muka bumi, dan Allah akan mendatangkan suatu kaum lain yang berbuat dosa. Lalu beristighfarlah atau memohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan Allah mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Adapun keutamaan lafaz istighfar yaitu sebagai berikut. 1. Kalimat ampuh untuk melebur dosa. 2. Orang yang sering mengucapkan kalimat istighfar adalah calon penghuni surga. 3. Kalimat istighfar bisa membinasakan kekuatan setan. 4. Bisa membantu manusia untuk menyelesaikan banyak masalah. D. Tata cara atau adab taubat. Adapun tata cara atau adab bertaubat jika berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak mengucapkan istighfar atau astaghfirullahalazim dan memperbanyak amal soleh. Nah, itu jika kita berbuat dosa kepada Allah. Jadi, ada dua caranya. Yang pertama, memperbanyak membaca istighfar, astaghfirullahalazim, dan yang kedua adalah memperbanyak amal soleh untuk menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara, cara bertobat dari dosa yang berhubungan dengan sesama manusia adalah dengan meminta maaf kepada orang yang telah disakiti, telah dicaci, atau telah dipukul. Selanjutnya, yang kita harus lakukan adalah menjalin silaturahmi dengan mereka dan berbuat baik kepada mereka. Jadi, jika kesalahan kita kepada sama manusia, maka dua hal pula yang kita lakukan. Yang pertama, meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Yang kedua, menjalin silaturahmi kepada mereka, ya. Jadi jangan putus silaturahminya, tetap harus disambung silaturahminya. Agar taubat yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala,
taubat kita harus memenuhi 3 syarat, yaitu sebagai berikut. 1. Meninggalkan perbuatan dosa itu dengan sungguh-sungguh. 2. Menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Dan yang ketiga adalah bertekad dan berjanji untuk tidak akan melakukan dosa itu kembali. Tentang tata cara bertaubat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 135 yang artinya sebagai berikut. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Menurut ulama, taubat yang dilakukan tergantung dari segi berat atau ringannya dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, ada ulama yang membagi taubat menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. 1. Taubat karena kekafiran. 2. Taubat karena maksiat. 3. Taubat dari dosa-dosa besar. 4. Taubat dari dosa-dosa kecil. 5. Taubat karena melalaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam adalah taubat karena tidak peduli kepada amal-amal yang utama. Manfaat dan tujuan taubat. Menurut banyak ulama, taubat adalah membersihkan hati dari segala dosa. Oleh karena itu, taubat dilakukan bukan hanya sebagai penghapus dosa, tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, taubat penting untuk dilakukan oleh setiap orang. Bahkan Rasulullah SAW yang telah diampuni Allah Subhanahu wa taala semua dosanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menyebutkan bahwa beliau bertobat paling sedikit sebanyak 100 kali dalam sehari semalam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang yang beriman agar senantiasa bertobat untuk mendapatkan keuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 31 yang artinya sebagai berikut. Dan bertobatlah kamu semua karena Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Alhamdulillah telah selesai pembahasan kita tentang kalimat thayyibah dan pengertian taubat. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Stay tune di Sobri YouTube channel. Terima kasih. Kita tutup membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.